Oh, ada temen yang taunya Bulu Baru juara itu kemarin, oh. Taunya King. Ya sesuai fakta di lapangan juga mas. Ya masa yo arep ngada-ngada kan yo nggak mungkin toh mas. Yang jelas yang susah nemuin kunci mas. Gemboknya itu. Ketika bawa kondisi udah enak. Saya nggak perlu nurunin birai, nggak perlu lain-lain. Ngebun ya nggak pernah. Cuma kalau masalah di sangkar ini, ya saya ceritakan nanti aja. Kalau itu masih susah membunyikan lovebird. Sesuai target atau karena itu emang kesalahan saya sendiri. Emang saya cuma menargetkan di Mabungan kemarin itu dia setiap hari ya seminggu 5 kali 4 kali tak bawa itu dia dapat apa. Setelah saya bawa ke lapangan ya dapat 26 piala itu. Nah cuma sebelum pecut Mabung yang kemarin kan ninggal anak mas dulu. Ninggal anak waktu saya tangkar di kandang lovebird. Saya tangkar sama NDP. Nah, NDP itu masih saudara. Betinanya pakai NDP, terahnya ekor panjang. Saya kawinkan, ini anak nomor 2. Yang anak pertama ditangkar, lainnya mati mas. Lah baru keluar lagi tuh ya ada beberapa diambil sama temen. Ini dulu burung ini bisa hidup alhamdulillah. Tanya pelolohnya itu di bionik terus ya Din, apa ya gas ya Mbak Rodin ya Bionik terus sampai raiso ku ya raiso. Masnya burung itu buat bunyi itu telat kok mas. Terus saya fokus yang lain, burung ini tak titipin sama temen. Saya suruh nyendirikan. Terus bulunya mulai bagus. Saya feeling burung ini tetap cocoknya untuk tak pasangkan gitu. Jadi ini anakan sendiri, bapaknya juga ada di sini, betinanya juga di kandang RHN NDP. Jadi kalau ini semua ada di sini gitu. Ini demi Allah ini benar-benar kepuasan saya sendiri mas. Jadi dari anakan, dari nyuap dia, emang prosesnya kalau kita katakan nggak kita bicarakan di sini mungkin nggak selesai kalau membicarakan perjuangannya burung ini. Emang dari dulu saya pengen itu ya kita tetap beli burung, tapi kita harus tetap targetnya ke breeding ke anakan sendiri. Kalau udah terbukti gini kan udah jelas dengan fakta gitu loh mas. Jadi mau bilang tidak tapi ya kan gitu. Nah itu yang saya inginkan, kepuasan saya di sini aja. Jadi ketika burung nampil berdampingan sama burung-burung yang menurut saya udah ada harganya, mereka bos-bos beli, saya dengan hasil olah tangan saya sendiri. Gitu. Kayak gitu. Om Dur, kalau peran Bagas sendiri itu apa sih di murai itu? Karena seringkali kan yang bawa murai ini Bagas. Ya kalau Bagas emang di sini itu yang jelas keseharian tetap yang kerawat Bagas. Dalam waktu ngasih makan, terus burungnya harus dikeluarkan dipisah, tapi dari mandat saya mas. Kalau masalah ke lapangan, saya kadang bisa nemenin, kadang enggak. Gitu. Kalau masalah lapangan, saya kan masih berat di kerjaan lain gitu. Jadi tanya sendiri sama Bagas kesehariannya Pak. Gimana Gas, kamu selama di LHM bersama bentuk LHM ini di Murai Baru? terus perjalanannya yo panjang mas, prosesnya jatuh bangunnya yo ora iso diceritake sih ya mas, dawa banget mas. Seneni ya, seneni wae ya. Kuwi kono.
Terus apa yang kamu dapat sampai di titik ini, Bos? Ya sing jelas pengalaman lah Mas. Yo iso Ternyata ilmu ngawur berguna. ngawur pokoknya intinya ngawur berguna banget Mas. Sing do ngandani settingan ki malah kadang do bleset do piye yo. Do ngomong ke settingan mbek aku ning nak posisi lomba malah sing menang sing ngawur. Sing disetting malah sing ora tau menang, ora jalan bareng kan. Kalau untuk mulai batu anak kecil ini gimana, Bos? Ketika kamu misalnya duduk PPN nggak ikut ke lapangan, kamu harus berangkat. Ya via telepon. Ya yang penting komunikasi Mas. Dari semisal Mas Gendut gak ikut ya aku tetap ada telepon, ada WA sama Mas Gendut, burungnya kondisinya gini enaknya digimanain ya hubungan lah, saling hubungan Mas. Tiket, dapat tiketnya tengah apa pinggir. Ya soal tiket juga Ya, lewat WA gitu. Terus kerjanya bagus enggak, itu mesti laporan sama itu. Ada ketakutan juga sih, Bos, ketika misal duduk nggak ikut kamu yang suruh. Ya mesti ono. ya ada Mas, ada kan ya. Kalau aku tuh ya kalau soal settingan sama nganu kan emang dari Mas Gendut toh Mas, aku cuma jalanin toh ya, manut lah disuruh A ya A, suruh B. Cuma ketika Bagas sudah sampai lapangan, pure Bagas. Yang feeling naik apa tidaknya itu kamu sendiri. Karena ketika saya lihat kondisi di rumah nanti sama di lapangan kan beda. Ya ini salah satu contoh Mas. Terkadang orang tidak bisa memanfaatkan momen. Mereka udah berangkat lomba dari pagi. Saya jam 12, setengah 1, jam 1 siang baru berangkat. Jam 1, saya nggak pesen tiket nggak apa-apa. Itu tanya, karena yang namanya hewan nggak bisa saya langkain. Saya nganter halal bialalana, Bagas tak telepon, jabutan. Kondisinya piye? Chatnya masih ada semua ini. Nek posisi di rumah enak, habis mandi, yus berangkat sama mama, codot biar nemuin tamu. Lihat kondisi di lapangan, beli tiketnya nanti. Tiketnya selang berapa sesi kamu di lapangan, yang tiket longgar di sesi apa, yaitu kita pikirkan. Gitu. Jadi tidak asal kita berangkat pagi terus udah beli boro-boro beli tiket gitu. Makanya saya nggak seneng sih Mas, kalau beli tiket di jauh-jauh hari gitu. Ya kalau sampai event itu saya beli tiket, ternyata kondisi burungnya kan sama aja saya membuang apa yang udah saya perhitungkan gitu loh. Jadi ada matematikanya, matematika strategi ketika kita mau ke lapangan. Persiapan hitung mundur terakhir 3 ada keluar sekarang. Silakan bermain dengan tertib, bermain tanpa suara. Minta tolong 10 menit tanpa suara. Saya ulangi, 10 menit tanpa suara, tanpa alat bantu apapun. Minta tolong 10 menit tanpa suara. Terus dari Om Gendut lain, kenapa mulai anak pecut ini masuk di kelas dewasa? Padahal Om Gendut sendiri punya murai dewasa. Salah satu. Itu gini, kalau saya sih barometer kemarin itu rencananya itu malah sebelum lebaran waktu puasa itu saya pasin tanggalnya King gitu. King lepas mabung kayaknya pas gas gitu. Tapi ternyata setelah menginjak seminggu kurang acara di barometer itu, saya lihat kondisinya King belum failing saya Mas. Bulunya masih belum kering. Ya kalau itu mungkin malah bisa saya rencana beli tiket. Kalau King itu, karena dia burungnya posisinya single tanpa pasangan, jadi hidupnya kan sendiri, bisa saya kondisikan, dia bisa saya asal dia sehat gitu saya berangkat.
gitu. Tapi kalau main betina pakai feeling mas, tidak asal terus dijadwal gitu kan nggak tahu mas. Karena menurut saya kalau main betina ini kan susahnya kalau nelur itu. Nah itu nanti kita bahas, itu nggak bisa lah kita bicarakan, itu ada apa ya, ada cara-cara tersendiri gitu loh. Jadi nggak asal masukin pasang gantang, itu enggak gitu. Jadi masih banyak lah di dalamnya itu. Ya, sebenarnya kita tujuannya kalau emang event kemarin kita tata yang bawanya king, sama pakai sanggarnya RI King saya. Oh ada temen yang taunya bulu baru juara itu kemarin, taunya king. Gayanya udah beda burungnya. Ya kalau saya pribadi yang jelas itu kalau ya jujur masih susah main lovebird mas. Masih susah membunyikan lovebird itu untuk di lapangan. Kalau murah kan pasti bunyi, tergantung dia mengeluarkan materi apa enggak. Kalau burungnya kondisi ya keluar pasti. Balik lagi ke murai batu anak pecut ini Om Gendut. Kalau dari sudut pandang Om Gendut melihat anak murai batu pecut sampai di titik ini, apakah masih ada PR-PR yang harus dikerjakan? Masih. Seperti apa? PR. Ya ingin saya di kedepannya kalau perjalanan jauh dia main bersesi-sesi bawa betina. Tapi lihat kondisi mas, ya itu susahnya saya main menjadwalkan di situ. Jadi PR saya turun dari gantangan ketika nanti betinanya tidak nelor, saya hajar per sesi-sesi itu, kuatnya berapa sesi saya pentokin. Nah itu PR saya itu. Kalau untuk jalan udah jalan, cuma kan dia masih muda mas, jadi kalau terlalu saya pukul ke sesi-sesi berikutnya kan kasihan. Nah nanti bertambahnya umur ya pasti ketemu gitu. Sambil menunggu bertambahnya umur, sambil aku meraba untuk kedepannya burung ini. Banyak yang nanyain mas, tapi nggak dijual. Ya jujur karena burung ini saya ada hubungan sama PH. Burung ini keluar mas itu buat saya, yowis di sini. Saya mau jual king itu ada yang nanyain juga nggak boleh dijual. Ya karena dia juga support buat betina-betina yang emang betina-betina itu PH Bengkayang itu belinya nggak murah. Nanti kita crossing di sini kita breeding, jadi ringnya nanti RHN PH Bengkayang. Tuh ya di lovebird di sini. Ya alhamdulillah orangnya itu sama saya itu udah ketemu satu frekuensi. Dia juga seneng hewan, jadi kan nggak usah saya kebanyakan nerangin mas. Itu saya senengnya di situ. Hewan apa aja itu orang yang bersatu sama saya itu, fan itu hewan apa aja itu dia punya. Jadi kalau membicarakan dia hewan itu tahu, jadi tahu kondisi burung itu lagi bagus, lagi enggak, itu kita enggak harus menerangkan lagi. Beda kita gandeng sama orang yang enggak tahu kondisi burung mas. Dia bisa beli burung, tapi taunya juara repot. Nah itu, aku senangnya ini enggak terlalu banyak tuntutan. Dia pasrah sama saya, burung sama ketika di lapangan, videonya kayak gini, kita obrolan aja bisa ketemu. Masih bagus kerjanya kemarin ya. Ini lebih bagus dari yang kemarin ya. Iya ini karena hariannya lagi gini-gini. Jadi ketemu. Oh iya ya, ketemu. Ini nggak semua antara temen orang yang disponsori pun bisa ketemu loh hal kayak gini. Susah nyari yang benar-benar kita sama arti paham dengan hewan. Om Gendut, apakah memungkinkan untuk teman-teman yang mungkin lihat video-video konten dari Om Gendut tentang murai ini bisa menikmati produk kandang RHNBF pertama di murai? Ya bisa, cuma kan belum kita keluarkan mas. Kemarin tuh udah ada orang dua malah omnya PH sendiri dari Jakarta.
Jakarta sama Kalimantan, 2 udah inden, belum ada karena pecutnya masih mabuk. Ya belum tentu 3-4 bulan lagi ada anaknya, nggak ada mas, pecutnya mabuk. Tapi kalau anaknya anak pecut ini malah ada nanti cucunya gitu loh, itu pecutnya masih mabuk. Nah rencana nanti pecut itu saya masukin kandang karena udah ketemu emang crossingannya ketemu, ya wes saya terusin nanti samain gitu itu. Kemarin saya udah bilang. Ada tips nggak dari Om Budi BHN untuk penanganan murai-murai pastol yang mungkin ada teman-teman yang baru pemula membeli murai batu pastol ataupun masih trotolan gitu, penanganannya seperti apa dari Om Budi? Ya kalau orang sendiri-sendiri ya mas, kadang banyak orang yang bilang pastol jangan dipukul lapangan. Kalau saya tak balik, burung rusak biar rusak, tapi kalau burung itu punya mental nggak bakal rusak. Itu kalau saya. Tergantung lah, cuma kita mengatur loh. Sekali kita bawa burung itu kok sekali bawa, kok failing minggu berikutnya dibawa lagi, ya bawa aja. Tapi kalau udah ketemu enak jedet, udah stop. Itu. Tapi kalau kita nyoba, udah mau nyoba di pastol itu kok kita masih bawa enggak ya, ini gas terus takut dengan bayangan yang namanya nanti aja nunggu dewasa. Ini hewan kompetisi mas, bisa karena terbiasa. Jadi digantung tuh responnya ketemu burung-burung di atas itu kayak apa, itu harus benar-benar diperhitungkan. Itu kalau saya loh, kita nggak cuma kalau mental itu burung itu udah terbentuk sendiri ya. Kalau membicarakan mangan pentol ciloti, Jadi pentol. kalau burung ini emang kondisinya burung ini dia punya mental yang bagus pun rusak, ibaratnya rusak. Rusak itu kalau kita nggak ganti burung, ini udah rusak kita beli burung lagi, ya ini nggak mungkin bisa pulih toh mas. Tapi kalau kita tetap fokus mempercayai apa yang selama itu kita rawat, nggak ganti-ganti burung, ya insya Allah tetap bisa. Itu aja kalau saya. Ya Bagas tak suruh mukulin. Pastol 7 bulan, 8 bulan tak suruh pukul. Geber gitu. Ya geber. Terus Di lapangan. terus mas. Nih ngomong Bagas. Cuma kan gini loh mas, perbedaannya gini loh, bawa ke lapangan itu nggak harus langsung kita gantang. Bawa ke lapangan dulu, lihat kondisi ketika di lapangan burung itu kayak apa, failing gantang, ya wes ikutin kata hati kita, jangan orang lain. Gitu. Ketika dia di lapangan melihat kinerja itu, kalau juara itu cuma laporan juara pun saya juara itu kerjanya kayak apa, saya selalu menanyain itu. Nggak juara kerjanya bagus, punya video, saya lebih penting itu kalau saya. Makanya Bagas selalu saya sering suruh cari media kan buat mantau ketika saya di rumah aja. Lah ini tanya Bagas ini. Gimana Gas? Kalau Saya suruh apa adanya. Ketika kamu di lapangan tanpa duduk RHN, apa kamu menceritakan dan sesungguhnya? Ini atau mungkin kamu dulu mas, pernah dia pernah bilang burungnya juara, tapi dikirim ke saya videonya. Iya, tapi nggak bagus kerjanya. Ini tanya loh. Pernah mas gitu mas. Cuma kan Bagas tetap jujur, juara, tapi kerjanya nggak bagus. Tapi saya petik lagi, oh mungkin burung ini waktu dulu burung lain kan juara ketika musuhnya kalah kondisi pada nggak kerja, gitu kan bisa masuknya hoki mas. Ini tanya sendiri sama Bagas. Gimana Gas? Kamu ceritanya sesuai fakta lapangan aja atau pernah kamu bilang murai ini sebenarnya kerjanya kurang maksimal tapi kamu berbilang bagus mas, sudah bagus? Ya kalau itu rata nggak pernah Bagas bilang gitu. Nggak maksimal ya saya bilang nggak Nggak maksimal. maksimal Mas. tapi juara. Kalau kerjanya bagus cuma nggak juara,
Itu pernah, saya juga bilang Mas Gendut, kalau ya sesuai fakta di lapangan juga Mas. Ya masa ya arep ngada-ngada kan ya nggak mungkin toh Mas. Nomor satu terpenting itu Bagas itu selalu saya sering baterai jangan sampai habis sampai lapangan. Nggak ada media gimana caranya di video. Karena biar saya nggak cuma juara, masih ingin tahu apa yang setiap hari saya rawat perkembangannya di lapangan. Tanya Bagas sih. Guys, ini kan tadi kamu habis ngantor, aku sebenarnya ada yang mau aku tanyain ke kamu. Kamu waktu gantang mulai anak pecut, ketika kamu gantang dan dia kerja, menurut pandangan kamu mulai pecut ini sehebat apa sih, sebagus apa sih? Belum seberapa. Kalau ini tuh Mas belum seberapa Mas. Sebenarnya belum seberapa ya. Cuma kalau lihat dari show, dari materi, dari nganunya itu burung itu enak Mas mainnya Mas, lentur. Jadi di pandang itu kalau di atas enak Mas. Cuma ya ada plus minusnya, kalau di roll cuma agak tipis karena burung masih pastol, masih celat Mas. Masih pelo. Tapi kalau soal pukulan kasar-kasar gitu keluar powernya. Tapi kalau di roll emang agak tipis, masih pelo. Masih pelo karena masih muda. 2023 akhir. Satu tahun persis, satu tahun Mas. Next kelanjutannya anak pecut ini mau gimana ini? Atau gini-gini terus saja, atau mungkin ada project lain untuk anak pecut? Ya gini-gini aja, mau diapain lagi? Loh ini saya sama aja nggak ngerawat burung, nggak ngebun, nggak pernah. Mau ngasih EF loh, ini EF-nya loh. EF ya segini nih. EF semua, ada ulat, ada semuanya ini. Jor. Makanya jor Mas. Yang jelas yang susah nemuin kunci Mas. Gemboknya itu. Ketika bawa kondisi udah enak. Saya nggak perlu nurunin birai, nggak perlu lain-lain. Menginspirasi tanpa batasan. Menyejukkan hati yang lelah, menyejukkan hati yang lelah, menyejukkan hati yang lelah, memberi arah saat langkah goyah, takkan goyah walau badai menerjang. Kau spirit yang gemilang, kau spirit yang gemilang.